Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may Recording in yudlil fala hadiya progress. lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina al-anbiya wal mursalin maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita sama-sama memberikan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hingga saat ini Allah masih memberikan kita usia di Ramadan yang ke-6, di hari yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hari ini hari terbaik kita, terus Allah istiqamahkan dalam eh, kebaikan-kebaikan di Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini menjadi ruban terbaik kita hingga dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang Allah, alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa lagi dengan guru kita Ustaz Zahal Al-Ghafari. Ahlan wa sahlan nih. Ustaz Zahal Al-Ghafari yang biasanya beliau memandu sebuah kajian ruqyah ya. Di beberapa tahun sebelumnya kita alhamdulillah saat ini kembali juga berjumpa. Masya Allah. Ahlan Ustaz, dengan guru kita Ustaz Zahal Al-Ghafari yang temanya sangat penting karena di Ramadan ini tentu kita harus punya ini ya, keteguhan, kesemangat untuk terus mencas iman kita, dan salah satunya kajian akhir zaman ini bersama Ustaz Salam Ghafari yang kita akan memotret berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, dan karena sebuah eh, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sabda Nabi yang mulia sudah banyak menceritakan tentang bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di akhir zaman ini, dan insya Allah Ustaz akan mengupas tentang bagaimana fitnah di akhir zaman ini yang sungguh sudah terjadi dan apa yang sudah dibuatkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Baik, saya sapa dulu nih. Bahkan juga ada Ustaz dari Masya Allah, Alhamdulillah. Ustaz tadi juga bersama kita ya, sharing tentang uh, kajian atau tema di pagi ini. Assalamualaikum Ustaz Sahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Khair, Kaifa alaikum Ustaz? Khair, alhamdulillah, subah khair. Alhamdulillah, Insya Allah. Barakallah. Dan ini adalah sebuah tema yang mudah-mudahan makin mengokohkan kita bagaimana cara menghadapi berbagai macam ujian ya zaman ini. Saya persilakan kepada guru kita Ustaz Al-Mudhafari. Fadhil mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di pagi di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita merasakan betapa nikmatnya ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini, mulai dari puasanya, mulai dari sholat tarawihnya, mulai dari berinfaknya, bahkan membaca ayat-ayat Quran, ini merupakan sebuah kenikmatan. Apalagi yang perlu kita sadari bersama bahwa kita ini ada di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulannya Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau kita bicara tentang fitnah akhir zaman, bagaimana beratnya kita menjalani akhir zaman ini, maka jangan pernah jauh dari Al-Qur'anul Karim. Karena salah satu fungsi Al-Qur'anul Karim, hudal linnas. Ini menjadi petunjuk bagi manusia. Bahkan wabayyinati minal huda wal furqan, dan menjadi bukti nyata yang jelas dari sebuah minal huda wal furqan, dari sebuah petunjuk dan menjadi pembeda. Kita bisa tahu semua ini antara hak dan yang batil, ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya jangan sampai kita sia-siakan di bulan Ramadan yang mulia ini, bahkan berusaha untuk tidak menjauhi Al-Qur'anul Karim. Bahkan kalau kita lihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu yang ketika mereka mempunyai banyak majelis-majelis ilmu, mereka menutup majelis ilmu tersebut hanya untuk khusus mempelajari, membaca, serta mendalami Al-Quranul Karim lebih dalam. Karena di mana ketika kita membaca surah Al-Fatihah, bahkan di setiap hari 17 kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sering bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sering sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Bahkan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi lagi-lagi banyak kita jumpai kaum muslimin ketika dia mendeklar dirinya di hadapan Allah, ketika dia memberikan statementnya langsung di hadapan Allah ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi banyak di antara kaum muslimin terjebak dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Mana bukti ketika kita katakan di hadapan Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Lagi-lagi subhanallah, banyak kita jumpai mereka meyakini ada kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkhawatirkan akan ketakutan-ketakutan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau saat ini kita jumpai banyak di antara kaum muslimin yang dengan mudahnya ketika mendapatkan masalah, dengan mudahnya ketika diberikan ujian, cobaan, bahkan ada musibah-musibah yang menimpanya, jalan singkatnya adalah saya harus mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Ini bukti bahwasanya dia dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sering dia ucapkan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi subhanallah, ketika ujian, cobaan, musibah, masalah sedang menimpanya, tapi lagi-lagi dia justru sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir banyak kita jumpai kaum muslimin yang saat ini sedang menderita depresi berat. Bahkan beberapa kasus kami jumpai di lapangan, itu banyak depresi yang mereka hadapi. Tapi subhanallah, ketika kita nggak lagi jauh dari Al-Quranul Karim, ketika kita jadikan Quran ini sebagai petunjuk buat kita, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia,
ternyata salah satu sebab orang-orang yang mengalami depresi adalah karena dia menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kesempatan ini mari kita kembali menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi kita semua. Kita tidak lagi dusta dengan apa yang kita sering baca di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam sholat kita, yang kita ucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Lagi-lagi ketika apapun yang sedang menimpa kita, maka Allah lah jalan keluarnya bagi kita. Wa iyyaka nasta'in, bahkan kita juga sering kali ucapkan kalimat hanya kepadamu kami meminta pertolonganmu ya Allah. Tapi lagi-lagi banyak di antara nih, kemarin sedang rame dalam kasus Jeffrey Epstein, ya, file Epstein. Kemudian kita banyak jumpai ada akhirnya didapati seorang atau patung dewa Baal namanya. Kalau orang Betawi Baal itu kebas. Kalau orang Betawi bilangnya Baal itu kebas, bukan dewa ya. Aduh, Baal banget kaki nih. Nah, itu biasanya, tapi lagi-lagi nama itu disebut. Kenapa? Kan banyak dipertanyakan kenapa nama itu disebut, bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim juga dibahas tentang bagaimana seorang setan bernama Baal. Ternyata subhanallah, ketika kita jumpai salah satu sebabnya adalah karena ada rasa takut yang menggerogoti manusia. Sehingga hanya sebuah patung, sehingga hanya sebuah benda mereka menggantungkan kepada benda tersebut. Karena sebuah ketakutan sebenarnya. Makanya lagi-lagi Allah ingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika kita merujuk di dalam Al-Quran, bahkan kita jumpai banyak satu sebab. Banyak manusia yang meninggalkan atau melupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, menolak takdirnya Allah. Allah memberikan sebuah jawaban dengan kalimat alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih atas apa yang sudah menimpa kamu. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis sahih mulia, maka demi Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pernah dusta dengan janji-janjinya. Oleh karenanya mari kita sama-sama mengawali perjumpaan kita dengan mengucapkan kalimat yang pantas kita ucapkan, yakni ucapan alhamdulillah. Ini wujud kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita merasakan nikmat-nikmatnya membaca Al-Quranul Karim. Apalagi menjadi sebuah informasi bahwa satanis saat ini, penyembah setan, budak-budak yang setan, sekte-sekte yang mereka ingin mengajak seluruh manusia meninggalkan agama-agama mereka. Mengajak semua manusia untuk tidak lagi mempercayai Tuhan-Tuhan mereka. Yang ini adalah sebuah sekte di mana hanya setanlah yang patut mereka sembah. Subhanallah. Kami dapati di lapangan ada seorang yang di mana orang ini, seorang wanita, dia mengenal seorang cowok. Ini orangnya domisilinya di Jakarta Selatan. Dia kenal seorang cowok yang tinggal di daerah Jakarta Timur. Berawal dari media sosial. Kemudian cowok ini sering komunikasi dengan nih perempuan. Karena yang kami jumpai ini adalah seorang perempuan. Ketika didapati 1 tahun komunikasi hanya lewat WhatsApp. Dia nggak pernah ketemu. 1 tahun cowok ini berusaha menemui perempuan ini. Tapi perempuan ini selalu menolak. Ternyata subhanallah, laki-laki ini adalah anggota dari satanis. Anggota dari pemuja setan. Karena wanita ini menolak untuk bertemu, maka yang dimainkan olehnya adalah sihir. Setelah sihir ini dimainkan, kemudian wanita ini siap bertemu dengan lelaki ini. Setelah laki-laki ini bertemu dengan wanita ini, dia minta syarat.
salah satu syaratnya adalah kalau pada saat bertemu dengan dia, kalau bisa dia dalam kondisi sedang haid. Kenapa? Dia pun aneh, kenapa harus haid? Enggak, nanti tahu deh alasannya pada saat jumpa. Subhanallah, pada saat jumpa pertama kali, pada saat kondisi wanita ini sedang haid, di rumah wanita ini langsung. Wanita ini tinggal bersama suaminya dengan 3 orang anak. Kemudian dia juga bersama orang tuanya di satu rumah. Ketika cowok ini datang, itu satu rumah langsung berasa kesirep. Ya, berasa kesirep. Langsung nggak ada, seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Cowok ini hanya minta sama perempuan ini untuk melepaskan pembalut yang dia sedang pakai karena sedang haid. Ketika dilepaskan pembalutnya, apa yang dilakukan? Cowok ini mengambil pembalutnya, kemudian memeras pembalut tersebut ke dalam gelas. Kemudian dia menjilati pembalut tersebut sampai dengan bersih. Dan darah itu langsung diminum. Dan dia langsung mengucapkan kalimat, ini persembahan untuk Lucifer. Ini persembahan untuk iblis. Subhanallah. Awalnya wanita ini langsung tercengang kaget. Tapi karena dia sebutkan ini untuk Lucifer, ini untuk iblis. Laknatullah kalau kita bilang. Karena memang manusia, makhluk yang Allah laknat adalah salah satunya iblis, laknatullah alaih. Dia langsung meminumnya, langsung menjilatinya sampai habis, sampai bersih. Kemudian kondisi saat itu, satu rumah itu milik lelaki tersebut. Sehingga mohon maaf, akhirnya lelaki itu tinggal di rumah itu, padahal ada suaminya, padahal ada orang tua dari perempuan itu, ada anak-anaknya 3. Laki-laki itu tinggal di situ, mohon maaf, setiap hari melakukan hubungan badan dengan perempuan itu, padahal ada suaminya. Itu kayak dibikin nggak tahu apa-apa selama 7 bulan. Dan ternyata laki-laki ini sudah berhasil mencerai-beraikan pasangan sampai 45 pasang. Artinya ini sebuah gambaran, sebuah informasi bagi kita bahwa ternyata anggota-anggota satanis ini sudah mulai banyak menyebar di kalangan kita. Maka berhati-hatilah. Karena salah satu fitnah-fitnah akhir zaman antara lain adalah banyak pasukan Dajjal yang mereka siapkan, ya, yang sedang dipersiapkan. Mereka sedang menyambut Dajjal, karena hakikatnya ketika Dajjal itu datang, ini bagi mereka adalah juru penyelamat. Makanya disebut Al-Masih, Ad-Dajjal. Tapi juru penyelamat palsu buat mereka. Nah, makanya di dalam kesempatan yang mulia ini ada sebuah dalil yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Boleh nanti kita sama-sama buka di surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 22. Surah Ibrahim ayat 22 ini adalah sebuah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk iblis laknatullah alaih, ya, khutbah di dalam neraka jahanam. Coba kita lihat dalil ini. Ternyata ketika dalil ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, setelah kita pahami ayat ini, ternyata kita lihat semua pola yang dimainkan para syaitan ini polanya sama. Ya, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asraktumuni min qabl innal zalimina lahum adzabun alim. Di dalam ayat ini Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita, nanti iblis diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkhutbah di dalam neraka jahanam. Yang menjadi doa bersama buat kita adalah semoga kita enggak mendengarkan dakwah khutbah ini.
khutbah yang disampaikan sama iblis ini di dalam neraka jahanam. Karena Allah akan tempatkan kita di surga. Amin. Allahumma amin. Iblis laknatullah alaih dengan tegasnya, dengan bangganya mengatakan, Innallaha wa'adakum wa'dal haq, kata iblis. Sesungguhnya Allah sudah memberikan janji-janjinya kepada kalian wa'dal haq, dengan janji yang benar. Bahwasanya iblis laknatullah alaih menyadari bahwasanya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua janji-janjinya selama kita ada di dunia ini adalah janji yang benar. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak janji kepada kita di dunia ini. Ketika kita ibadah, Allah akan lipat gandakan pahala untuk kita. Ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, Allah akan memberikan pahalanya. Ini janji yang benar. Allah itu kalau ketika sudah berjanji kepada kita, bohong. Kalau Allah itu mendustai janjinya. Pasti janji ini benar. Ketika kita berinfak, bahkan kita tahu dalilnya, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah akan lipat gandakan apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa'adakum wa'dal haq, kata iblis. Allah ini sudah memberikan janji-janjinya kepada kita. Janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ini yang mesti kita garis bawahi bersama. Iblis dengan bangganya mengatakan wa wa'adtukum. Iblis pun memberikan janji-janjinya kepada kita. Fa akhlaftukum. Tapi iblis menggelincirkan janji-janji itu. Makanya kalau kita lihat ya, di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah, Allah juga sampaikan sebuah pesan kepada kita. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan ini sedang menjanjikan kefakiran. Syaitan ini sedang menjanjikan kemiskinan di balik dusta-dustanya. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Bahkan juga mereka memerintahkan kekejian untuk kita. Di balik banyak kaum muslimin yang saat ini kejebak dengan depo 50.000 withdraw misalkan. WD-nya dia dapat 100.000. Tapi di balik ini akan ada kefakiran yang disiapkan oleh syaitan. Kenapa? Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Iblis menggelincirkan janji-janjinya kepada kita. Sekarang kita masih belum sadar. Sekarang kita masih belum sadar bahwasanya kita sedang digelincirkan. Banyak pesan juga di dalam Al-Qur'anul Karim yang sampai saat ini kita belum sadar. Kita ini belum sadar bahwasanya kita ini sedang kejebak. Makanya ketika kita jadikan Quran sebagai petunjuk, ini menjadi sebuah informasi penting bagi kita. Bahkan wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, kata iblis. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Jadi sesungguhnya iblis itu nggak punya kekuasaan kepada kita. Dia hanya menyuruh janjinya aja. Dia nggak bisa maksain kita. Dia hanya karena dia lemah. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam dalil yang lain. Dalam riwayat lain di dalam Al-Quranul Karim. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ini menjadi sebuah informasi penting bahwasanya nanti iblis akan cuci tangan. Mereka nggak mau tahu. Bukan gue yang menyebabkan lu masuk neraka jahanam. Kalau bahasa kitanya gitu. Jangan nyalahin gue. Ketika lu ada di dalam neraka jahanam. Karena gue nggak punya kekuatan buat ngajak lu ke tempat ini. Ya, ini sebuah informasi pada kita. Illa an da'watukum fastajabtum. Ya. Melainkan aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Jadi iblis ini, setan ini hanya menyeru kepada kita. Fastajabtum. Kita menjawab seruan itu. Makanya menjadi sebuah pelajaran hikmahnya buat kita adalah kenapa di dalam hadis sahih mulia ketika Rasulullah sampaikan dengan tegas kepada kita, idza jaa Ramadan, ketika Ramadan ini datang, futihat abwabul jannah, di riwayat lain disebutkan futihat abwabur rahmah, di riwayat lain disebutkan futihat abwabus sama.
Kenapa Rasulullah sampaikan bahwasanya Ramadan ini adalah tempat di mana Allah buka pintu rahmat, ya. Allah buka lebar-lebar pintu surga. Allah buka lebar pintu pintu langit. Ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala ini amat pemurah kepada kita. Karena di bulan Ramadan ini kita angkat tangan minta sama Allah, Allah pasti kabulkan doa kita. Allah siapkan banyak rahmatnya untuk kita. Bayang nggak? Satu rahmat aja menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak rahmat yang Allah siapkan. Makanya jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, sehingga iblis pun sedang mencuci tangannya di dalam neraka jahanam. Dia nggak mau kesalahan. Dia nggak mau menjadi seorang makhluk yang akhirnya dituding gara-gara gue bisa masuk neraka sekarang. Iblis nggak mau itu. Makanya dia langsung bersaksi di hadapan Allah di dalam neraka jahanam. Kemudian kalimat selanjutnya iblis katakan fala talumuni walumukum anfusakum. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku tetapi cercalah dirimu sendiri. Fala talumuni, jangan cerca gue. Jangan salahin gue. Salahin diri lu sendiri. Kenapa lu mau ngikutin seruan gue? Kenapa lu mau ngejawab apa yang gue udah sampein kepada lu? Padahal gue udah bilang di hadapan lu. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah sudah memberikan janji-janjinya kepada kalian. Dengan janji yang benar. Tapi kenapa lu ikutin janji gue? Padahal gue menggelincirkan janji gue. Nah ini iblis nih. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan cerca gue. Jangan salahin gue. Salahin diri lu sendiri. Kenapa lu mau ikut aturan gue? Kenapa lu mau atau lu menjawab seruan gue? Ini lebih kurang bahasa mudahnya begitu. Ya, ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak akan dapat menolongku. Ini sebuah gambaran. Ini sebuah gambaran pola permainan iblis la'natullah alaih. Ya. Pola permainan iblis la'natullah alaih adalah gue nggak bisa nolong lu sekarang. Dan lu nggak bisa nolong gue. Artinya kalau kita lihat sekarang ya bagaimana peta akhir zaman yang saat ini sedang kita lihat secara terang benderang. Fitnah-fitnah akhir zaman yang saat ini sedang disuguhkan kepada kita. Caranya adalah mereka suguhkan dulu, mereka mainkan dulu, tapi mereka menyimpan data-data kita. Sebagaimana Epstein juga melakukan itu. Banyak kepala-kepala negara yang mereka rekam, mereka save. Kenapa? Sehingga dimainkan sama Mossad ya. Oleh Yahudi laknatullah alaihim ajmain. Mereka menyimpan ini karena semua bukti-bukti lu ada di tangan gue. Kalau lu nggak ikut aturan main gue, lu habis. Gue bongkar semua aib lu. Jadi semuanya tersandra sama dengan kita. Ketika kita sudah mengikuti seruan iblis laknatullah alaih, kita menjadi seorang yang tidak lagi bisa tenang di dalam hidup kita. Kita merasa takut. Kita ditakut-takutin nanti kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan menghadapi ini, akan menghadapi ini, akan menghadapi ini. Ini semua tipu daya syaitan. Ini adalah semua janji-janji syaitan yang sebenarnya mereka juga akan menggelincirkan janji-janji itu. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah ingatkan kita agar kita tidak lagi kejebak dengan itu semua. Agar kita tidak ikut lagi arahan iblis laknatullah alaih. Agar kita tidak masuk dalam sebuah seruan yang saat ini iblis sedang gembar-gemborkan. Apalagi fitnah-fitnah akhir zaman begitu besar, begitu berat bisa kita rasakan saat ini. Maka lagi-lagi jangan kita jauhi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan kalimat inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Ya. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan.
Jadi iblis ini ternyata dia tidak mendukung kita di dalam neraka jahanam, ya. Orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka jahanam itu dipermalukan sama iblis laknatullah alaih, sambil mengatakan, ini kafartu bima asraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Allah sejak dahulu. Iblis itu tidak membenarkan kita, ya. Jadi ketika seruan itu diserukan sama mereka, setan sedang menggoda kita, kita menyambut seruan setan, kita menjalani apa yang diserukan sama setan, yang akhirnya sebenarnya mereka menggelincirkan kita. Sama misalkan pada saat nanti, ya, ketika Dajjal itu datang, makanya bahasa hadis Sahih mulia, ketika Rasulullah sampaikan tentang Nabi Isa alaihi salam, itu bahasanya adalah nuzulul Isa, kemudian zuhur Dajjal. Ya, bahasa hadis Sahih mulia ini bicara tentang Dajjal, ini tentang bahasanya adalah zuhur Dajjal, munculnya Dajjal. Ketika munculnya Dajjal, coba perhatikan. Mainkan sama Dajjal adalah mereka akan menawarkan surga bagi kita. Tapi sesungguhnya surga yang ditawarkan oleh Dajjal la'natullah alaih nanti, ini sesungguhnya adalah neraka jahanam. Sesungguhnya. Tapi dia akan menawarkan neraka kepada kita. Dan lagi-lagi neraka yang disuguhkan Dajjal adalah surganya untuk kita. Surga sesungguhnya. Nah, ini pesan dari surah Ibrahim ayat 22 bahwasanya innallaha wa'adakum wa'dal haqqa wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Jadi iblis akan menggelincirkan ini semua. Ini sakartulaku. Jadi iblis ini tidak menyetujui kita ini sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini enggak suka sesungguhnya di dalam neraka jahanam. Iblis ini enggak suka sesungguhnya di dalam neraka jahanam. Ya, iblis ini enggak setuju kita menyekutukan Allah sejak dulu. Ya. Jadi iblis saja enggak setuju. Lantas apa yang menyetujui perbuatan kita dalam kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Makanya mereka yang terjebak dengan dewa Baal, yang mereka anggap dewa keberuntungan bagi mereka, dewa rizki, dewa semua dewa kekayaan buat mereka. Iblis akan menertawakan mereka. Gua nggak setuju. Lu menyekutukan Allah, lu menyekutukan Tuhan lu menjauhi Tuhan lu. Ya, gue cuman bisikin lu ngapa ngikutin gue? Kalau bahasa gitu, gue nggak setuju dengan itu. Kemudian ada sebuah kalimat penutup, innal zalimina lahum adzabun alim. Sungguh orang yang zalim dapat siksaan yang pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini di dalam kesempatan yang mulia ini, agar kita tidak lagi kejebak dengan fitnah-fitnah akhir zaman, maka dalami kembali surah Ibrahim ayat 22 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan ini kepada kita, bahwasanya jangan sampai kita nanti kejebak dengan informasi-informasi yang tidak benar. Maka banyaklah pelajari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim kalau kita tahu, ini disebut sebagai an-naba, ya, sebuah kabar. An-naba'ul azim, sebuah kabar yang agung. Maka kita harus banyak merujuk semua di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan kalau kita rujuk kepada Al-Qur'anul Karim, kita kembalikan semua dalam perkara ini kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis sahih mulia, bahwasanya sepertiga Al-Quran ini adalah qasasul anbiya, kisah-kisahnya para nabi. Kita bisa belajar banyak dari para nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini semua di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan ketika Rasulullah SAW dalam satu keadaan pun melihat bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam kepada para sahabat Nabi yang mulia, menjadi pelajaran sederhana. Misal, ketika kita adalah seorang yang sedang mendapati ujian, kita mendapati musibah, kita mendapati cobaan, kita sedang berhadapan dengan banyak masalah. Sesungguhnya di balik musibah ada hikmah yang Allah siapkan. Terus kita bertanya,
Bagaimana hikmah itu ada? Kapan hikmah itu terjadi? Coba kita lihat. Lagi-lagi kita kembalikan kepada Al-Quranul Karim. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pada saat masih kecil harus dihadapi dengan saudara-saudaranya yang jahat, yang hasad. Mereka enggak terima dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat disayang oleh bapaknya. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam berusaha dibunuh. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam yang akhirnya juga dilempar ke dalam sumur. Ini ujian demi ujian yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam gak kunjung henti. Kapan selesainya? Bukan hanya itu. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur, kemudian sama saudaranya juga diangkat lagi, ada orang yang angkat, kemudian gak kunjung selesai. Akhirnya Nabi Yusuf dijadikan budak, dijual. Setelah masuk ke dalam istana besar, istana megah, boleh jadi ini jawaban, ini kemudahan, ini hikmah yang Allah persiapkan. Ternyata enggak. Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan seorang wanita. Akhirnya Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara. Belum kunjung usai. Musibah demi musibah, cobaan demi cobaan yang dihadapi Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat Nabi Yusuf di dalam penjara, akhirnya ada hikmah yang Allah sudah siapkan untuk Nabi Yusuf. Ketika di dalam penjara, Nabi Yusuf menafsirkan sebuah mimpi. Akhirnya disitulah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hikmahnya untuk Nabi Yusuf. Ketika menafsirkan sebuah mimpi, diangkatlah Nabi Yusuf sebagai menteri yang agung. Disinilah Nabi Yusuf bisa membawa keluarganya ke Mesir, membahagiakan ayahnya yakni Nabi Yakub alaihi salam, yang kita tahu Nabi Yakub sampai buta matanya karena sedih. Betapa rindunya Nabi Yakub alaihissalam. Subhanallah. Di balik ini ada hikmah yang Allah siapkan. Lagi-lagi Al-Quranul Karim kembali memberikan pelajaran besar kepada kita semua. Al-Quranul Karim kembali lagi menjadi petunjuk bagi kita. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahkan Al-Quran menjadi sebuah gambaran kepada kita. Ini adalah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Paling tidak ini kalimat pembuka dari kami. Kita bisa diskusi bareng-bareng. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Silakan. Jazakallah khairan, Ustaz Sa'ad Al tentang bagaimana hikmah yang kita bisa simak tadi, perjalanan dari Nabi Yusuf alaihissalam menjadi bagian dari yang bisa kita tadaburi. Dan alhamdulillah, syukurlah, eh, pagi ini kita bisa berbagi rahmat ya, saling mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin eh, diskusi gitu ya bersama guru kita Ustaz Sa'ad Al dan beliau memang baru bisa sampai jam 6.45 Ustaz ya, karena memang ada agenda lain. Jadi kita manfaatkan waktu yang masih tersisa untuk sama-sama kita mungkin sharing atau apa gitu ya bersama Ustaz Saul. Hmm. Bahkan yang ingin sharing, memang tema fitnah akhir zaman ini luar biasa Ustaz ya, karena memang Hmm. kita saksikan akhir-akhir ini gitu ya, apa yang terjadi di eh, dunia global memang membuat kita miris juga Ustaz ya. Dan ya itu, kita ujian kita memang tidak hanya ujian yang eh, ya bisa kan mungkin ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang kesulitan dalam hal ekonomi atau apapun lah yang di keluarga. Itu ujian keimanan yang paling besar yang harusnya kita hadapi memang. Karena di akhir zaman ini tadi yang juga disebutkan dalam Sabda Mulia, orang begitu cepat ya, pagi beriman, sorenya kemudian jadi kafir gitu ya. Sebaliknya di sore hari kafir, kemudian paginya berubah jadi eh, apa namanya, berubah sangat cepat ya, antara kafir kemudian beriman, sangat mudah sekali ini. Ini sebuah fenomena, apakah kenapa di ke keteguhan iman masyarakat umat di akhir zaman ini begitu sangat rakus dan apa yang menyebabkan eh, persoalan ini begitu eh, berat yang dihadapi oleh kaum muslimin Ustaz. Baik.
permasalahan yang saat ini kita jumpai memang gambaran hadis sahih mulia ketika di akhir zaman kita ada di zaman di masa keempat ya. Kalau kita lihat fasenya, kita ada di zaman di mana Mulkan Jabarian. Ya, Mulkan Jabarian ini kita dapati penguasa yang memaksakan kehendak. Ternyata seluruh negara mendapati penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Lantas bagaimana kaitan dengan hadis sahih mulia? Ya, ketika Rasulullah sampaikan bahwa di akhir zaman nanti banyak sebuah gambaran adanya seorang yang pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Kenapa bisa terjadi? Karena lagi-lagi tidak menjadikan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis sahih mulia sebagai sebuah rujukan. Karena banyak kita jumpai saat ini yang berkaitan juga dengan akhir zaman, bahwa kita jumpai orang yang dusta dipercaya, orang yang berkhianat dipercaya, orang yang dia bukan ahlinya dipercaya. Justru sesungguhnya orang yang benar justru malah didustakan. Nah, makanya ini yang menyebabkan akhirnya gampang sekali terpercaya, Ustaz. Gampang sekali terperdaya, tertipu dengan sebuah informasi-informasi palsu yang ini tidak dikembalikan lagi di dalam dalil yang sahih dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis sahih yang mulia. Bahkan kalau kita lihat saat ini, bahkan banyak lagi yang sudah mulai bermunculan nabi, mengaku dirinya nabi. Bahkan di saat ini di Iran ya, di Iran saya ikutin perkembangan terakhir, itu juga sedang menanti imam yang ke-12 ya. Imam yang ke-12 artinya ketika imam itu muncul, maka selesailah zaman ini, selesailah kondisi yang saat ini sedang berlangsung di kita rasakan. Ya, padahal masih jauh sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana alur kiamat kubro yang nanti Allah yang sudah gambarkan kepada kita, itu kalau kita lihat sekarang masih jauh. Karena belum adanya ciri-ciri datangnya Dajjal lebih kuat ya, lebih dekat ya. Bahkan ada seorang ustadz yang dia bicara tentang akhir zaman, Dajjal udah lepas ikatannya. Dari mana? Lihat lihat langsung. Artinya kita harus berhati-hati juga, Ustaz. Kalau kita bicara akhir zaman nih, kita mesti hati-hati kalau kita tidak berdasarkan dalil yang sahih. Bahkan kita juga kaum muslimin pernah kejebak. Ketika Ramadan, tanggal 15 Ramadan, hari Jumat, nanti hati-hati nih kiamat. Ini dusta. Ya, kita malu punya orang seperti itu karena dia sudah mengatasnamakan Nabi, mendustakan Nabi, menipu umat akan kiamat. Masih jauh. Kalau dibicara tentang ciri-ciri kiamat kubro itu masih jauh. Karena hakikatnya di dalam hadis sahih mulia, Rasulullah sebutkan la taqumu sa'ah ila ala sironinas. Tidak akan terjadi kiamat kecuali kepada manusia yang paling buruk. Artinya nanti pada saat kiamat kubro itu datang, yang kita tahu di dalam surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika di mana Allah guncangkan bumi, wa akhrajatil ardu asqalaha, kita nggak akan merasakan itu, Ustaz. Kita nggak merasakan. Kenapa? Karena yang merasakan kiamat kubro adalah manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Artinya hanya orang-orang kafir yang merasakan itu. Kalaupun masih ada orang yang beriman, Allah hembuskan angin dari Yaman. Angin dari Yaman ini akan mematikan orang-orang yang beriman. Kemudian setelah semua orang-orang yang beriman mati, Ka'bah itu nggak lagi ada nilainya. Datanglah seorang Ethiopia atau Habasyah, ya kalau dulu Habasyah sekarang Ethiopia, datang seorang Ethiopia ke Ka'bah, dia meretelin batu-batu Ka'bah. Satu-satu dipretelin sampai Ka'bah itu hancur. Disitulah akhirnya datanglah kiamat kubro sesungguhnya. Ya, jadi memang lagi-lagi kenapa mudah iman, mudah kafir? Karena tidak menjadikan Al-Quranul Karim dan hadis sahih mulia sebagai rujukan. Yang kedua, sebuah informasi. Ya, kalau kita bicara satanis ini udah mulai banyak merajalela. Bahkan kalau kita buka
di media-media sosial, mereka sudah mulai gamblang. Mereka sudah mulai terang-terangan memperlihatkan ritual mereka, Ustaz. Jadi kalau waktu saya duduk bareng sama stand up komedi Mongol, tahu Mongol ya? Iya. Jadi kalau kita udah lama nggak ketemu kan, kadang kita ngomong, udah lama nggak ketemu kemana aja, baru Mongol gitu. Oh itu nongol ya. Kemana? Nah si Mongol cerita, ketika dia menjadi seorang anggota satanis, gereja setan sebutnya, ya. Terus saya nanya gini sama Mongol, Bang, makanan yang paling gak yang lu nggak sukai apaan Bang? Dia bilang makanan yang paling gue nggak sukai adalah gue nggak suka makan ceker. Ternyata memang dari dulu sampai sekarang ini ada sebuah ritual sebelum mereka mulai. Makanya mengapa patung patung atau dewa Baal ya itu ada gendong bayi, gendong anak. Karena ini memang menjadi sebuah rujukan ya para satanis penyembah setan itu adalah sebelum mereka melakukan ritual, mereka membawa bayi-bayi masih hidup. Kemudian bayi ini sembelih, darahnya muncrat banyak. Nanti darahnya ini disuguhkan kepada semua anggota satanis yang hadir. Mereka harus minum darah itu. Kemudian bayi itu dipotong-potong. Nanti yang hadir kedapatan apa? Nah waktu itu si Mongol dapatnya jari bayi. Makanya pas dia pegang di satu tempat, terus pas dia pegang, waduh jari. Makanya dia nggak suka ceker tuh kalau lagi makan ceker dia keinget dulu dia pernah makan jari bayi. Nah ini menjadi alasan mereka harus mempersembahkan darah, mereka harus membunuh bayi-bayi karena makanya kalau dibuka filenya Epstein kemarin itu banyak korban itu para anak-anak. Ya itu alasannya. Karena memang dewa-dewa Baal itu sangat suka dengan anak-anak. Ya, yang kedua, mereka saat ini nih saya ada cincinnya nih. Jadi saat ini hati-hati ya. Hati-hati kalau kita ketemu seorang yang baru kita kenal. Mereka ini ciri-cirinya kalau mereka pakai baju biru, biru semua. Itu ciri-ciri anggota satanis. Antara lain ya secara fisik. Kemudian mereka ini banyak di mall-mall sekarang. Terus mereka akan mencari mangsa dengan cara bukan kita didoktrin harus ikut sekte mereka, bukan. Jadi mereka kebanyakan pakai cincin namanya dolphin ring atau Baphomet ring ya. Cincin dolphin ring ini cincin yang kayak gini nih. Saya punya cincin ini. Kelihatan ya. Hmm. Ini ini kalau kita salaman, ini senjata saya nih kalau buat berantem di jalanan soalnya. Ini kalau kalau kita salaman sama dia, kita sakit. Nah, ketika sakit itu ada darahnya. Nanti darahnya itu diambil pakai tisu, darah kita diambil sama dia di cincinnya. Nanti kita diritualkan. Setelah kita diritualkan, kita jadi pengikutnya. Jadi sekarang tuh caranya mereka begitu. Makanya kalau kata Mongol, 2030, 2030 kaum muslimin atau hampir banyak manusia yang beragama, mereka ini akan menjadi seorang ateis. 2030 banyak. Ya, makanya dilihat dari mana? Sekarang udah mulai banyak artis-artis mereka sudah mereka suguhkan ya. Ya, artis-artis satanis itu udah mulai banyak disuguhkan di masyarakat. Sehingga mereka akan menjadikan itu sebagai sosok idola. Ketika mereka ikutin apapun, dia akan mainkan, dia akan lakukan, dia akan jalani. Ya, contoh misalkan waktu Lisa Blackpink, ya Lisa Blackpink dia pakai boneka Labubu, jutaan manusia itu beli Labubu. Padahal Labubu itu adalah simbol iblis la'natullah alaih yang haus, yang serakah, yang haus akan darah manusia. Akhirnya banyak nih ikut. Makanya berhati-hatilah dan banyak kita untuk senantiasa
tidak jauhkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Itu. Baik, ini Mbak Oli, silakan yang udah ada yang raise hand. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya pernah dengar Ustaz bahwa mungkin nanti di akhir zaman itu Allah akan mengangkat Al-Quran gitu ya Ustaz. Jadi katanya Al-Quran bakal hilang. Itu apakah maknanya literal kayak tulisan-tulisannya akan hilang atau itu adalah ajaran-ajarannya yang hilang dari umatnya. Kemudian yang kedua, kalau begitu kan berarti ada maksudnya tanggung jawab dari para hafiz dan hafizoh dan para hafiz dan hafizoh jujur kalau saya pribadi saya sangat takut untuk menghafal lagi karena takut diazab nanti kalau lupa gitu kan. Nah, apakah itu hal yang benar Ustadz? Karena ya sudahlah, yang mending di sini aja murojaah daripada ziyadah, tapi nggak mungkin. Apakah seorang hafiz itu menjaga ajarannya ataukah iya bahaya itu kalau nambah kemudian tidak dijaga itu justru berdosa. Itu loh Ustaz. Baik. Silakan, Ustaz. Bismillah. Jadi memang benar adanya. Misalkan kayak gini, misalkan kayak kita lihat Allah angkatnya sebuah ilmu, artinya ada sebuah kabar meninggalnya para ulama. Itu kan gitu. Nah, yang kedua, ketika nanti di akhir zaman Allah akan cabut atau hilangkan Al-Qur'anul Karim. Itu benar. Karena nanti di akhir zaman itu ketika Dajjal udah muncul dan lain-lain. Jadi ketika zaman ini sekarang nih fase mulkan Jabarian, konon nggak lama lagi ya. Wallahu alam. Konon nggak lama lagi fase ini akan berakhir. Nanti ketika fase ini akan berakhir, maka kembali pada fase khilafah ala min haji nubuwah. Jadi ada kekhilafahan ya. Kemudian ini berlangsung hanya 9 tahun lamanya. Jadi kemenangan Islam nanti ini hanya 9 tahun. Nah, setelah itu baru muncul yang akhirnya Islam udah menang dan lain-lain. Baru di akhir yang tadi saya sebutkan, semuanya orang beriman sudah meninggal dunia. Disitulah Al-Quranul Karim hilang dari muka bumi. Karena sudah ada, tidak ada lagi yang bahkan Ka'bah sendiri pun udah nggak ada nilainya. Gitu. Memang itu benar gambaran di akhir zaman nanti itu pada saat diproses di mana sudah mendekati dari kiamat kubro, kiamat besar. Gitu. Ya. Terus bagi penghafal Quran ketika mereka masih ada hafalannya, makanya mudah menghafal, sulit menjaga. Nah, ini yang menjadi pesan bahwasanya ketika kita sudah menghafal Quran diperintahkan memang untuk sangat hati-hati dalam hafalan kita karena kita harus dijaga betul Al-Quranul Karim ini jangan sampai hilang dari hafalan kita karena akan menjadi beban juga buat kita ya. Kalaupun udah menghafal terus lupa gimana ya usahakan kita terus jaga dengan murojaah yang ada. Ya, jadi gambarannya nanti begitu ya. Ketika itu Quran sudah mulai lenyap, ya di kondisi di mana kaum muslimin, kaum mukminin itu sudah hilang dari muka bumi. Artinya Allah jadikan mereka kondisi yang sudah meninggal dunia semua. Allah hembuskan angin dari Yaman, mematikan mereka orang-orang beriman. Baru disinilah sudah tidak ada lagi uh, Al-Quranul Karim itu. Dan itu memang Ya dalam paling hadis tidak. yang sahih tadi ya, tentang bahwa Iya. bahkan Rasulullah mengibaratkan kalau saya baca dalam hadisnya dari Hudzaifah bin Yaman ini ajaran Islam itu akan hilang sebagaimana hiasan baju yang luntur kata beliau. Ini Rasulullah SAW yang bersabda sehingga tidak diketahui lagi ada sholat, puasa, ibadah haji dan apapun itu sedekah. Betul, betul. Berartilah ketika Rasulullah mengatakan bahwa Al-Quran akan dicabut memang tidak hanya majazi tapi memang ini hakikinya memang tidak akan lagi ada orang yang tahu tentang ajaran Islamnya. Dan itu udah fase Betul. akan kiamat terjadi Ustaz ya. Tapi sebelum itu Betul, kita betul. masih akan memasuki periode Al-Minhaj
an-nubuwah, sudah khilaf alam nubuwah Betul, akan betul. kembali lagi setelah fase periode apa namanya Mulkan Jabarin ini berakhir. Jadi ya kalau kita saksikan ke dominasi hegemoni kemudian kepongkahan Amerika Serikat yang kita lihat gitu ya mungkin eh, akan berakhir juga karena nanti akan ada satu kemenangan dari umat Islam dan itu wallahu alam kapan terjadinya saja. Ini apa Betul. tanda-tandanya sudah makin dekat saja kalau menurut analisa antum Sad. Kalau saya nanya beberapa asatis ya, kayak Ustadz Ihsan Tanjung, saya tanya, Ustadz, bagaimana informasi yang antum dapati soal segala macam? Ya, kalau misalkan dalam waktu dekat sih enggak. Cuman memang pemanasannya sudah mulai berasa. Hmm. Ya, sudah mulai berasa, tapi kalau dalam waktu dekat, wallahu alam. Karena memang banyak ulama-ulama akhir zaman yang mereka juga fokus melihat peta-peta akhir zaman. Mereka juga lebih memilih untuk tidak menjawab secara detail kapan terjadi, karena kan mesti hati-hati ya. Hmm. Apalagi sebuah gambaran juga ketika kemarin file Epstein, ketika saya tanyakan Kev soal file. Jadi ini pembuka awal membongkar elit global yang selama ini ada di balik, ya, ada di balik permainan dunia. Kan udah mulai kebuka semua tuh akhirnya bagaimana eh, jaringan-jaringan mereka, bagaimana di balik ini adalah permainan Mossad ya yang memang ingin menghancurkan, karena akhirnya kita tahu siapa yang ingin menguasai dunia, maka kuasailah Al-Aqsa, kuasailah Palestina. Makanya ini menjadi perhatian buat Trump dan Netanyahu untuk menguasai Palestina, karena kalau Palestina dikuasai, mereka bisa menguasai dunia. Ya. Hmm. Jadi kuncinya itu ya. Dan ketika tadi soal bahwa Al-Quran itu akan ditinggalkan itu saja. Memang ya Hmm. memang jadi tanggung jawab kita ya sekarang pribadi sekarang ini dalam memahami Al-Quran itu memang amalan-amalan atau praktik aplikasi dalam keseharian ini yang menjadinya harus terus eh, dikuatkan saja. Karena tadi seperti Ya. disebut oleh Ustaz Zahal, memang kalau kita ingin tidak terlibas dengan kita akhir zaman ini ya satu-satunya kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Dan Alhamdulillah ini kajian-kajian dari MK inilah yang mengajak semua jamaah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan Alhamdulillah dibimbing oleh para guru kita semakin banyak penjelasan-penjelasan yang akhirnya kita dapatkan betapa pentingnya kita membentengi diri dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Silakan jemaah, masih ada lagi yang ingin sharing atau bertanya? Eh, saya undang Gurunda Sadodi bisa ikut sharing Zat. Baik. Baik jemaah yang Allah, kalau tidak ada, karena juga Ustaz Sahal sedang ada kegiatan juga ya, sebentar lagi beliau masih ada keperluan, jadi tidak bisa menemani sampai, biasanya kalau Ustaz Sahal sampai jam 7 biasanya nih, tema-tema tentang ruqyah ya, Masya Allah. Mungkin sebagai penutup saat ini yang tentu harus kita juga waspadai tentang bagaimana fenomena akhir zaman di sekitar kita, eh, khususnya gitu ya, kita sebagai apa namanya keluarga tentunya ya. Mungkin pesan antum bagaimana Hmm. nih anak-anak kita yang berada di rumah gitu kan. Karena sekarang ini kan gadget sudah luar biasa ya. Artinya memang fitnah akhir zaman itu sudah masuk ke bilik-bilik rumah kita ya. Lewat media sosial, lewat gadget kita dan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini menarik, menarik ketika 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 ada, ini kembali lagi ke Epstein sebentar satu. Ketika kita tahu file Epstein itu terbongkar, kemudian ditanya, ada wawancara yang apakah kamu kamu yang paling berkuasa, karena para
para penguasa, para pemimpin negara ini di bawah kendali kalian, di bawah kendali kamu. Bahkan mereka ini juga ada di dalam penguasaan Epstein. Dia jawabnya enggak. Dia dia hanya ada di kekuatan yang paling rendah. Karena akhirnya semua akan dibawa kepada Dajjal. Jadi pesan Epstein ini menggambarkan bahwa ya ini pembuka. Bahwasanya Dajjal ini memang sudah dinanti-nanti oleh orang-orang kafir. Yang kedua, untuk keluarga, hakikatnya pada saat kita menjaga anak-anak kita, keluarga kita, ya, agar kita tidak terjebak, maka kalau saya di rumah itu selalu membiasakan gini, Ustaz. Karena banyak di antara kita nih, kalau kita tanya kaum muslimin, itu sangat udah mulai banyak sedikit sekali yang mengidolakan sosok Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa? Karena dari keluarga sendiri yang tidak membiasakan kepada anak-anaknya untuk mengenalkan Nabi, sosok Nabi yang luar biasa. Makanya saya sering mumpung sejak dini, saya selalu mengenalkan anak, misalkan pada saat kita makan, kemudian baca Bismillah, saya bahasakan ke anak-anak, nak, baca Bismillah ini adalah kita sedang mengikuti Nabi. Kita pakai tangan kanan, kita sedang mengikuti Nabi. Kita kita duduk yang baik, kita mau tidur baca Bismillah, ya kita bagaimana taat kepada orang tua, ini kita sedang mengikuti Nabi. Kita belajar, kita baca Quran, kita sedang mengikuti Nabi. Jadi harus ditanamkan semua yang kita jalani kehidupan rumah tangga ini kita sedang mengikuti Nabi. Jadi harus ditanamkan, Sat. Harus ditanamkan kita ini ngikutin Nabi. Kita ini sedang mencintai Nabi. Karena kalau ini sudah mulai tertanam, baru kita sampaikan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi yang mulia ini luar biasa. Nah, disitulah kita bekali. Terus kita sampaikan lagi cerita-cerita Spider-Man itu dusta, yang enggak, Superman itu dusta. Itu film-film yang menggambarkan orang hebat, enggak ada yang hebat. Yang hebat itu bagaimana Sumayyah binti Khalad, seorang wanita sahabiah yang mempertahankan la ilaha illallah, dia harus siap ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal. Itu wanita hebat. Yang hebat itu Mus'ab ibn Umair, sahabat Nabi yang mulia, ketika kaya raya, dia siap meninggalkan kekayaannya untuk la ilaha illallah, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang hebat itu Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang mulia yang harus siap dicacak-cacak badannya, bahkan disebut sebagai seorang syuhada yang berjalan di atas muka bumi. Nah, jadi itu yang mesti kita tanamkan di keluarga. Sehingga ketika keluarga ini kita mulai tanamkan, kita bekali ilmu-ilmu tauhid kepada mereka tentang bagaimana sosok sahabat Nabi yang mulia. Bahkan bahkan Anda sering ngajarkan ke anak-anak, kita harus mulai pilih. Kita harus ikutin siapa, gitu. Kalau Anda ditanya, Buya ikutin siapa? Buya ikutin sosok sahabat bernama Mus'ab ibn Umair. Sahabat yang rambutnya gondrong, sahabat Nabi yang tampannya hampir mirip dengan Nabi, sahabat Nabi yang disebut sebagai duta Madinah, sahabat Nabi yang kalau parfum ninggalin jejak, wanginya selalu diciri khaskan oleh orang-orang di Mekah. Mus'ab habis lewat sini karena parfumnya doang kehilangan jejaknya gitu. Jadi ini menjadi contoh aja buat kita. Kalau kita udah mulai tanamkan ini di keluarga, insya Allah Bismillah kita sama-sama bareng-bareng ya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di rumah tangga ini, di keluarga ini, sehingga ini menjadi kekuatan dalam menghadapi fitnah-fitnah yang begitu besar, yang begitu kuat, begitu berat, yakni fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bimuradi. Insya Allah, mudah-mudahan di pekan depan kita kembali bisa berjumpa dengan Sahal ya dalam kajian tentang akhir zaman. Ini sebelum tutup nih ada pertanyaan dari Ustaz Dodi nih. Cincin penasaran dengan cincin batunya nih katanya Ustaz. Mungkin bisa ditunjukin lagi itu cincin batu yang memang Insya Allah. Ini virus versi. Masya Allah. Ini juga ada harapan dari Teh Nadia nih ya, dari Bandung. Semoga pekan depan bisa mengisi lagi ya Ustaz insya Allah ya. Insya Allah. Memperkenalkan Rasulullah dan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang di akhir Ramadan ini Ustaz Fahmi Salim mohon izin tidak bisa ngisi. Dan insya Allah selama Ramadan ini
kajian tentang akhir zaman akan diisi oleh guru kita Ustaz Al-Bukhari yang alhamdulillah kita tadi sudah diingatkan tentang bagaimana kita memperkuat iman kita dengan melihat dengan tadi ya, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ternyata memang betapa banyak fitnah-fitnah di akhir zaman ini yang harus kita hadapi dengan kesiapan iman ya, kekokohan iman. Dan Ramadan tentu menjadi satu bagian yang alhamdulillah memperkuat iman kita dengan kita perbanyak amal ibadah kita, dan insya Allah di tanggal 6 dan 7 kita akan dibersamai oleh juga para guru kita, ada Ustaz Dodi, Masya Allah ya, ada juga eh, guru-guru kita, ada Ustaz Ruli dan Ustaz Sahal juga berkenan ya untuk bisa mampir Ustaz di Hotel Sofia sebagaimana biasanya. Kita ada Sanlat Ramadan di tanggal 6-7 Maret ini. Pelajarnya sudah di-share juga di grup ya. Silakan jamaah yang segera mendaftar ya ke admin, ke Bude Darmi, ke Tenadia gitu ya. Sudah di-share. Nanti insya Allah akan langsung berjumpa dengan para guru kita. Tidak hanya berjumpa di online gitu ya, di secara online, tapi insya Allah akan langsung berjumpa dengan para guru kita, dan mudah-mudahan keberkahan bisa kita dapatkan dengan silaturahim dengan para guru kita dan juga para sahabat semuanya. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Al-Bukhari, dan Allah senantiasa sehatkan juga nih, sedang batuk-batuk nih kata Ustaz tadi. Iya. Umur dengan garam Zamira. Oh iya, siap. Insya Allah akan Allah sembuhkan dengan izin Allah tentunya ya. Amin, amin. Baik, ya kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.